Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlalu percaya diri, padahal jelas-jelas mereka salah? Atau mungkin, tanpa sadar kita sendiri pernah mengalaminya. Ini bukan kebetulan, tapi fenomena psikologis yang disebut efek Dunning-Kruger. Dan yang mengejutkan, semakin sedikit yang kita tahu, semakin cerdas kita merasa. Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana orang yang minim pengetahuan justru merasa paling pintar. Kenapa? Karena mereka tidak cukup tahu untuk menyadari betapa banyak yang tidak mereka ketahui. Mereka berada di puncak kebodohan, di mana kepercayaan diri jauh lebih tinggi daripada kompetensi. Bayangkan ini, seorang bocah belajar catur selama seminggu dan merasa seperti Grandmaster. Dia menantang juara dunia, yakin dia bisa menang. Tapi begitu permainan dimulai, dia hancur total. Disinilah efek Dunning-Kruger bekerja. Dia belum menyadari berapa banyak strategi yang harus dipelajari, berapa banyak teknik yang harus dikuasai, dan berapa banyak pengalaman yang harus dimiliki untuk benar-benar bisa bersaing dengan para master. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin kita merasa menguasai segalanya. Tapi begitu kita mulai memahami kompleksitasnya, kepercayaan diri kita langsung jatuh. Inilah lembah keraguan. Fase di mana kita sadar betapa banyak yang belum kita pahami. Kamu sering melihat ini di media sosial. Orang-orang yang tanpa riset berani berdebat tentang kesehatan, politik, bahkan sains. Semakin minim pemahamannya, semakin lantang mereka berbicara. Mereka membaca satu artikel, menonton satu video YouTube, dan tiba-tiba merasa lebih tahu daripada para ahli yang menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti hal itu. Bahkan dalam dunia kerja, kita sering menemui orang yang baru mendapatkan sedikit pengalaman, tetapi merasa mereka bisa mengajari rekan kerja yang lebih senior. Mereka meremehkan kompleksitas pekerjaan hanya karena belum cukup lama berkecimpung di bidang tersebut. Ini bisa berbahaya, terutama saat mereka diberikan tanggung jawab yang lebih besar tanpa memahami konsekuensinya. Kepercayaan diri tanpa keahlian yang sebenarnya bisa membawa dampak buruk, baik untuk diri sendiri maupun orang lain di sekitar mereka. Sebaliknya, orang yang benar-benar ahli justru sering meragukan diri sendiri. Mereka tahu bahwa ilmu itu luas dan kompleks. Semakin cerdas seseorang, semakin besar kesadarannya tentang kebodohan sendiri. Efek Dunning-Kruger tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga masyarakat secara luas. Ketika terlalu banyak orang yang merasa tahu segalanya tanpa pemahaman yang mendalam, kita menghadapi risiko pengambilan keputusan yang buruk, baik dalam kehidupan pribadi, lingkungan kerja, maupun skala yang lebih besar. Selain itu, efek ini juga mempersulit komunikasi dan diskusi sehat. Orang yang terjebak di puncak kebodohan cenderung menolak sudut pandang lain dan sulit menerima kritik. Akibatnya, perdebatan semakin memanas, tapi solusinya tidak pernah ditemukan. Yang lebih berbahaya, jika kita tidak menyadari efek ini, kita bisa terjebak dalam siklus yang sama, terlalu percaya diri, salah langkah, dan baru sadar ketika sudah terlambat. Itulah mengapa penting untuk mengenali bias ini sejak awal dan terus mengembangkan pola pikir terbuka. Efek Dunning-Kruger bisa menjebak siapa saja, termasuk kita. Tanpa disadari, kita mungkin pernah merasa sangat percaya diri tentang suatu hal, padahal sebenarnya pemahaman kita masih dangkal. Tapi kabar baiknya, ada cara untuk menghindari jebakan ini dan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam berpikir dan bertindak. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita bisa saja salah. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sulit dilakukan. Banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa mereka selalu benar, tanpa menyadari bahwa ada banyak perspektif dan informasi yang belum mereka ketahui. Orang-orang yang benar-benar cerdas bukanlah mereka yang selalu merasa paling tahu, melainkan mereka yang mau mengakui bahwa mereka bisa salah dan selalu terbuka untuk belajar. Langkah kedua, terus belajar dan terbuka terhadap informasi baru. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita menyadari betapa luasnya ilmu di dunia ini.
Jangan hanya berhenti pada satu sumber informasi atau satu sudut pandang. Coba baca buku, dengarkan pendapat ahli, atau diskusi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman lebih banyak. Ini akan membantu kita memahami bahwa setiap bidang memiliki kompleksitasnya sendiri dan tidak ada yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Langkah ketiga, berani menerima kritik. Banyak orang yang merasa tersinggung atau defensif ketika ada seseorang yang membantah pendapat mereka. Padahal, kritik adalah salah satu cara terbaik untuk berkembang. Jika seseorang memberikan argumen yang masuk akal dan berbasis fakta, jangan langsung menolaknya. Justru itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar lebih dalam. Orang-orang sukses di berbagai bidang selalu menerima kritik sebagai masukan berharga, bukan sebagai serangan terhadap ego mereka. Langkah keempat, praktikan skeptisisme yang sehat. Dunia ini penuh dengan informasi yang belum tentu benar. Jangan mudah percaya hanya karena sesuatu terdengar meyakinkan atau sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya. Biasakan untuk bertanya, apakah ini benar? Apa buktinya? Apakah ada sumber lain yang mendukung informasi ini? Dengan cara ini, kita tidak mudah terjebak dalam pemikiran sempit atau informasi yang menyesatkan. Terakhir, ukur pengetahuan kita dengan hasil nyata. Jangan hanya merasa pintar dalam teori, tapi coba uji pemahaman kita dalam praktik. Jika kita mengklaim tahu cara berbisnis, apakah kita benar-benar bisa menghasilkan keuntungan? Jika kita menganggap diri ahli dalam suatu bidang, apakah kita bisa menjelaskannya dengan baik kepada orang lain? Refleksi seperti ini akan membantu kita melihat apakah kita benar-benar menguasai sesuatu atau hanya merasa tahu tanpa pemahaman yang mendalam. Pada akhirnya, keluar dari jebakan Dunning-Kruger bukan hanya soal menjadi lebih pintar, tapi juga menjadi lebih rendah hati. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa luasnya dunia ini dan betapa banyak hal yang masih perlu kita pahami. Dan itulah yang membuat kita terus berkembang selangkah demi selangkah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekarang, kamu sudah tahu tentang efek Dunning-Kruger. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengalaminya tanpa sadar? Satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan terus belajar dan meragukan kepastian kita sendiri. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita akan terus belajar dan berkembang bersama di Bangun Karakter Hebat. Sampai jumpa di video berikutnya.